teman politik, aktivis, yang ketika itu dicurigai, kan nanya ke saya. Ya pasti. Ya. Saya bilang begini, Pak, nggak ada masalah itu. Apa yang mereka sampaikan itu ya hal-hal biasa sebenarnya. Cuman kan kita dulu ada koridornya, Pak. Ya. Jangan nyerang Pancasila. Ya. Kedua, soal pribadi Pak Harto. Ya. Kan, itu kan nggak boleh. Ya, itu nggak boleh, sama apapun nggak boleh itu kan di luar itu. Ya. Kita dibatasi. Nah, kemudian pada selanjutnya itu ditambah lagi persoalan jangan terlalu banyak ngeritik modal asing. Nah, itu karena ada kepentingan luar negeri. Ya. Investor kan? Investor, ya. Itu tegas gitu dulu, Pak. Kalau udah masuk 3 ini pasti dipanggil. Itulah intelijen, Pak. Dia tidak melarang, tapi dia kasih koridor. Ya. Itulah intelijen. Ada koridornya ya. Iya, ada koridor, udah kan sini aja. Ya, sehingga Karena tujuannya kan bukan untuk melarang orang, tapi supaya apa yang diinginkan itu tercapai. saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan aktivis, 3 ini jangan tersentuh. Ini ada koridornya ini, gitu loh. Ya. Jadi di luar itu kamu mengkritik silakan politik, demokrasi, DPR, apa segala macam, silakan gitu loh. Nah, Itulah fungsi intelijen, Pak. Meletakkan pada koridor. Kalau nggak ada itu kan susah. ya. Jadi Pak, baru kira-kira 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu itu Litbang Kompas melakukan survei. Salah satu yang banyak disorot itulah soal politik dan keamanan pada masa 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, Gibran. Ya. Nah, tentu di situ salah satu itemnya, salah satu yang disorot juga persoalan intelijen. Menurut Kompas, salah satu yang disampaikan soal intelijen ini dia tidak sebut juga kelemahan ya, tetapi dia sebut bahwa kepala BIN ini kurang dikenal. Gitu. Nah, tentu dianggap kurang dikenal sehingga apresiasi mungkin ya itu juga mengalami kekurangan karena BIN kan masuk dalam politik keamanan, Pak ya. Menko itu ya. Nah, Bapak bagaimana menilai ini? Apa bisa kita melakukan survei, melakukan penelitian terhadap BIN ini? Kalau kita berbicara BIN, bicara intelijen kan akhirnya. Intelijen itu kan ada prinsip yang kita pakai itu tidak kelihatan, belum tentu tidak ada. Ya. Kelihatan pun belum tentu itu bentuknya. Ya. Jadi ketika dia melihat BIN itu ya belum tentu itu bentuknya. Kesimpulannya bagaimana mau meneliti sesuatu yang belum tentu itu bentuknya. Ya. Akhirnya kan pekerjaannya sia-sia. Itu satu. Terus kedua, intelijen itu hanya bertuan kepada tuannya. Ini sama ini. Jadi yang tahu pekerjaannya intelijen, kalau BIN, ya hanya presiden saja. Ya. Tidak ada satu orang pun bisa tahu. Jadi kalau tidak terkenal, biar aja, aku nggak perlu terkenal kok. Iya. Sebelumnya boleh saja terkenal. Tapi iya, sebelumnya boleh terkenal. Maksud itu terkenal syukur nggak apa-apa. iya, karena itu bukan itu tujuannya ya. Dan bukan itu tujuannya. Dan kalau terkenal pun terus ngapain? Ya. Kan belum tentu itu bentuknya. Iya. Kan itu prinsipnya. Jadi memang banyak di kalangan rakyat kita ini menganggap BIN itu sama dengan Kementerian Sosial, kementerian yang melayani masyarakat. BIN ini melayani presiden, bukan melayani masyarakat. Iya. Sehingga tidak perlu masyarakat tahu apa yang dia lakukan yang sebenarnya. Karena dia hanya untuk presiden. Nah, itu yang harus dipahami. Filosofi ini ya. Itu filosofi dasar. Dia melayani presiden. Dan melayani presiden untuk apa? Untuk semua yang ingin presiden tahu. Iya. Kan itu. Semua Baik ditanya atau tidak ditanya. ditanya atau tidak ditanya, dia harus Iya. memasukkan. Jangan kan waktu saya di BAIS, yang menggunakan juga presiden bisa memanfaatkan. Saya 8 pagi, 8 malam, Mbak, kita buat laporan tentang harga sembako di seluruh pasar induk di Surabaya, di Indonesia. Iya. Di seluruh kota, ibu kota provinsi, di seluruh Indonesia untuk harga pokok 9 bahan pokok itu, zaman Pak Harto itu.
Mulai sampai apa loh, cabai, keriting, tomat. Jam 8 pagi, 8 malam laporan. Itu kan sepele itu. Iya, iya. Ya, tapi kan itu sebenarnya presiden bisa menganggap apa yang disimpulkan atau diinformasikan oleh BIN inilah sebenarnya yang utama. Ini Ya yang kan? begini ini itu kan nyata di lapangan diambil. Dia nggak akan ngarang. Ya, Harga ini di hari ini di sini tuh lapangan. Ya, kelihatan dari harga 9 bahan pokok dia sudah bisa menghitung yang lain kan ada korelasinya sudah pasti. Tapi yang paling mudah dilihat di lapangan ya 9 bahan pokok ini. Nah, apakah masyarakat nanti akan bergerak? Apakah ini? Kan dari situ. iya, Begitu naik, ini. Nanti gerak ini orang-orang ini. Jadi itu dia jaga betul. iya, iya. Stabilitas. Salah satu tugasnya menjaga stabilitas. Menjadi Ya. stabilitas. Dari mana dilihat? Cuma dari sembako. Iya, iya. Itu. Ya, jadi memang yang menjaga kalau secara fisik yang menjaga stabilitas itu ya TNI Polri. TNI Polri, iya betul. Fisiknya, fisik. Fisiknya. Hmm. Tetapi kan informasinya untuk menjaga Nah, jangan sampai muncul ini yaitu kerjanya BIN. kerjaan BIN, kerja intelijen itu. Intelijen, ya. Saya dulu kan sempat Iya. nggak lulus ujian, Pak. Dosen saya itu beliau itu kalau nggak salah putranya Pak Agus Salim ya, dosen saya, profesor. Saya udah lulus semua, satu dia tanya, apa syarat seseorang bisa gagal menjadi gubernur? Waduh, saya bilang apa? Saya kan mencarinya dalam kamus-kamus politik kan. Iya. Saya nggak bisa jawab, Pak, saya bilang. Oh, kamu. Salah satunya adalah yang paling penting, presiden menanyakan kepada BIN, kepada intelijen, Kamu siapa? tentang orang ini detailnya gimana. Jadi jangan heran dia bilang kalau dulu ada orang dipilih oleh DPR, kan dulu dipilih 3 Pak ya. Tiba-tiba dari 3 itu yang ditetapkan oleh presiden sebagai gubernur suaranya cuma 1. Berarti apa? Yang 2 suara besar ini tidak lolos seleksi dari apa? Dari intelijen. Ya. Jadi di zaman Pak SBY kan di BIN kan ada namanya TPA, Pak. Nah, Tim Penilai Akhir. ya. Jadi semua sebelum masuk itu dilihat dulu. Dan BIN ada di situ ya. Di BIN Bais, justru. BIN ada di Semua situ. di situ. Masuk situ, begitu rapat TPA, yang pertama mana data itu dilihat semuanya. Itu sekarang nggak tahu masih ada apa enggak itu TPA itu tim penilai akhir. Mungkin masih ada ya. Jadi dalam penempatan apa saja itu ada. Ya minimal ingin lihat ini latar belakangnya bagaimana, pernah apa. Karena orang kan suka mengulang Ya, kesalahan. setahun yang lalu belum ada data, tahun kemudian ada informasi lagi ya, Ya bisa muncul itu. update terus. Update terus. Jadi kadang-kadang itu kalau ada presiden mengganti menteri atau pejabat-pejabat tertentu, orang kan menilainya dianggap ini case-case politik ya kan. Oh belum tentu. Belum tentu kan. Tentu. Tidak selalu politik, tapi menteri kan ada standar kompetensinya. Nah mungkin kompetensinya dilanggar yang fatal, Ya, yang membahayakan. yang membahayakan, ya sudah. Jadi kalau Bapak menilai ya, kita kan nggak bisa mengatakan intelijen, katakanlah BIN sekarang misalnya sukses atau belum sukses. Oh enggak bisa Pak. Karena kan baru 1 hari, Nggak bisa. 100 hari. Dan kita juga nggak tahu suksesnya di mana, Ya karena kerjanya itu kan hanya presiden yang tahu. Jadi ngapain kita kerja lihat-lihat BIN, udah lupakan aja, itu pekerjaan sia-sia. ya, kalau presiden mengatakan dia bagus, jalan terus. Dia jalan terus. Kalau Nah, nggak, kita bisa lihat itu tiba-tiba diganti. Iya. Nah, tapi diganti lihat lagi, ini sudah masuk dalam periode. minimal atau berapa. Tapi kalau kita melihat Pak BG 7 tahun, artinya 7 tahun dengan Pak Jokowi, Jokowi ya klop-klop saja kan.
Artinya bisa bekerja sama. bekerja sama dengan baik, kan dipertahankan 7 tahun. Sementara kan orang mengatakan Iya kan? antara Pak Jokowi dengan Pak BG dulu seolah-olah ada problem kan? Nyatanya 7 tahun. Hanya 7 tahun. Iya. Jadi nggak bisa, nggak bisa. Atau, nah ada lagi namanya intelijen. Dibikin situasi seperti itu supaya orang gampang berbicara, kan ketahuan. Oh, dia sudah musuh kok. Padahal tetap bertahan. Padahal tetap saja itu. Jadi nggak bisa buang-buang waktu gitu. Ya, artinya kan BIN ini kan bukan institusi politik, Ya, ya kan? dan bukan pelayan publik. Bukan pelayan publik. Jadi memang ya dia bekerja sesuai dengan apa yang digariskan oleh presiden, apa yang Sudah itu. yang dibutuhkan Oleh oleh presiden. presiden. Nah, kalau Bapak melihat ya Pak, ini kita bicarakan eksternalnya. Tantangan intelijen kita ini sekarang dengan terus terang kan ini macam-macam yang muncul Pak ya. Dari segi isu internasional. Sekarang kan selama ini kan isu nasional agak kurang ya Pak. Ya, Karena kita terfokus pada Gaza. Ya. Terfokus juga pada sempat dulu Laut Cina Selatan, Ukraina, dan macam-macam di dalam dunia. Ada lagi BRIC misalnya kan. ya, Isu-isu itu kan cukup menjadi perhatian. Nah, sementara di dalam negeri kan agak sepi ya. Saya nggak tahu, itu kan Ya. Bapak yang bisa tahu itu. Sepi apa enggak. ya. Nah ini Bapak menit tantangan Jadi gini intelijen Pak, gitu. kesepian di dalam negeri karena masing-masing itu ditangani secara kompetensi oleh lembaga terkait. Itu hal-hal itu kan tidak tidak mengakibatkan terjadinya pertemuan dari semuanya kan, misalkan Laut Cina Selatan, ya hanya orang-orang tertentu yang tertarik dengan itu. Iya, iya, iya. BRIC, ya hanya orang-orang ekonom yang itu. Akibatnya dalam negeri tidak tertarik. Iya, Bukan tidak tertarik, tidak terakumulasi sehingga dia habis terbagi di lembaga departemen saja iya. yang ada. Nah, di dalam negeri yang selalu terakumulasi itu kalau politik, hanya Polkam. Tapi di luar dari itu habis terbagi oleh lembaga departemen. Jadi situasi-situasi sekarang kan habis terbagi. Laut Cina Selatan sudah terbagi, BRIC sudah terbagi. Jadi apa yang dilaksanakan oleh kementerian masing-masing itu sudah dianggap cukup. Iya. Dan masyarakat kita tidak peduli dengan itu. Kan tidak sampai ke aku juga. Jadi masyarakat kita ini sangat pragmatis sekali. Iya. Kalau merasa akan mengganggu saya, baru dia akan rame. Kalau enggak, ya enggak juga. Ya, jadi kembali lagi Pak, dalam situasi internasional atau nasional kita, luar atau dalam negeri, kadang-kadang kan orang melihat kenapa presiden mengambil langkah begini, Ya. mengapa presiden kurang cepat atau lambat, atau kenapa presiden terlalu cepat kan gitu. Iya. Nah kembali lagi mungkin inilah yang apa yang digodok oleh intelijen yang disampaikan ke presiden ya. Disampaikan ke sana. Jadi presiden punya ini sendiri. Karena intelijen ini kan apa yang disampaikan kepada presiden tidak akan berdiri sendiri. Presiden kalau di intelijen bilang kita seorang presiden punya intelijen dasar. Kita masing-masing punya intelijen dasar kan. Iya, iya. Ketika anak buah kasih 5, keluar dari saya bisa 7 karena 2 dari saya. Nah 2 dari saya ini bisa dari mana-mana itu yang dapat. Iya. Nah, sehingga tidak bisa kita langsung menyatakan, oh ini kurang cepat ini karena itu standar saya. Tapi kalau standar beliau itu ada lain, sehingga cepat atau lambat sangat relatif. Ya jadi situasi terkendali lah. Yang penting itu situasi terkendali kan, semua bisa jalan dengan baik, tidak rame-rame. Kan itu yang bagi kita ya orang-orang Indonesia itu melihat kalau tidak ada ribut-ribut, ya ada apa, ya udah cukup jalan itu. Kalau sekarang Pak ya dalam struktur TNI kita atau Polri kita, kalau dulu kan saya ingat intelijen itu kan selalu asisten satu ya. Ya, Nah, baru habis itu teritorial lalu operasi kan. ya. Apakah masih seperti itu? Masih Pak, cuma istilahnya saja tidak lagi 1, 2, 3 kan. Oh, Kalau Polri langsung kepala BIK, Badan Intelijen Kepolisian. Kalau di tentara jadi BAIS. Kalau di angkatan jadi Asintel.
Tapi dia menghilangkan 1, 2, 3. Tapi nomor 1 iya. Intelijen dulu. Selalu. Jadi misalkan di TNI ya, begitu Januari langsung kumpul semua Panglima bikin rapat semua, Kabais yang ngomong duluan. Situasi begini. Nah, dengan situasi begini baru masing-masing akan menerjemahkan. Oke, kalau begitu operasi di mana, keuangannya bagaimana, ininya itu. Tapi untuk memperlihatkan situasi itu Bais lebih dahulu. Dan jabatan intelijen jangan disamakan dengan jabatan menteri. Bisa setahun diganti, bisa 5 tahun diganti. Tergantung presiden. Iya. Kalau di tentara memang terikat dengan Struktur. tidak bisa lepas dia dari Panglima. struktur. Ya ada, dan aturan-aturan kepangkatan, aturan birokrasi itu terikat. Iya. Tetapi untuk kepala BIN tidak. Ya, dulu kan Pak Ali Murtopo lama sekali. Iya, itu sangat tergantung dengan presiden. Pak Yoga Sugama berapa tahun itu Mas Soeharto. Jadi beda dengan kalau di tentara, polisi ada militer atau TNI itu punya aturan sendiri kan. Nah, TNI ini yang mempengaruhi si intelijennya sehingga intelijen mengikuti TNI. Sedangkan kalau di BIN kan bebas, dia nggak ada apa ya, tergantung presiden. Mau berapa lama suka-suka dia. Sebenarnya secara tidak langsung Pak ya, seorang pejabat pas tingkat menteri misalnya, itu kan ketika melakukan tindakan-tindakan, dia kan bisa juga minta bantu informasi BIN misalnya kan, supaya kan kadang-kadang ini kan statement berbeda-beda Pak. Kok bisa ini statement berbeda-beda? Sehingga membingungkan gitu kan. Yang sana misalnya kita bilang lah, soal ini yang paling hangat ini soal pagar laut ini Pak. Ya, Ya kan? jadi kalau di kita kalau tertutup kan di bawah semua, dia akan bertanya kan secara tertutup. Tertutup ya. Ya, itu bisa namanya tertutup. Boleh aja orang ngobrol tertutup. Nah, tapi di tempat terbuka itu dikumpulkan di Polkam kan. Ya. Disitulah semua keranjang sampah itu Polkam itu. Semua itu ngumpul di sana. Iya, iya. Nah, sehingga pagar ini bisa dibicarakan di Polkam. Karena Polkam itu semuanya itu ada di sana. Apabila itu keranjang sampah dia itu. Nah, sekarang, keuntungannya sekarang, Pak BG dari BIN, jadi dia tahu banyak. Benar gue. Iya, jadi dia tenang. Jadi beliau tuh ya tenang karena apapun dia udah tahu 7 tahun Pak dia. Nah, sekarang dia di situ, ini paling, ini. Dan beliau juga senior ya. Udah senior, beliau di situ. Dia baru 7 tahun di BIN, tiba-tiba di sana. Ya, secara manusia dan BIN mau tidak mau suka tetap akan secara tidak langsung tetap di bawah kendali beliau. Orang kita kan tetap non formal itu kan lebih kuat. Iya. Jadi di belakang beliau itu sebenarnya seluruh BIN bisa di belakang dia Mas. Jadi menurut Pak Ponto ini, kalau Pak BG menjadi Menko Polkam, itu the right man and Wah, right itu place, ya? sangat pas Pas, itu. ya. Karena beliau dari sehingga apapun begitu dia duduk di Polkam bukan berarti kabinnya hilang, Pak. Iya. Justru fungsinya lebih. Lah itu dia. RR cuma bilang itu pengganti saya, tapi kabin saya. Iyalah, apalagi dari 7 segi tahun loh. Orang Indonesia itu hubungan emosional itu kan lebih kuat. kuat ya. Jadi 7 tahun itu betul-betul tertancap sehingga beliau di situ tuh udah tenang-tenang. Sudah lembaga DPR nggak bisa bohong sama dia. Aku udah tahu. Jadi kalau menurut Bapak kan gini, kita tahu bahwa dianggap dulu Pak BG ini tidak mensupport Pak Prabowo. Itu kan yang nampak, Yang kelihatan. yang istilahnya yang manifest. Ya. Nah, yang latennya kan nggak kelihatan. Tapi kan orang kaget juga tiba-tiba loh yang menjadi Menko Polkam kok Pak BG kan gitu. Itu dia. Ini menurut Bapak penilaiannya Ya seperti itu apa? berhasilnya BG. Bagaimana beliau menciptakan situasi orang menganggap begitu sehingga mereka merasa aman bicara dengan dia, orang lawan-lawan politik kan.
aman bicara dengan beliau kan. Iya. Akhirnya kan dia dapat semua. Orang senang, gak senang dia dapat. Iya. Nah, dan bermodalkan ini ketika berbicara kepada presiden, tinggal presiden mau apa ini? Mau diamankan, mau aman. Yang mana? Tinggal pilih aja. Tinggal pilih kan. Ini dia dapat semua. Ini yang senang, ini yang tidak senang. Ini bilang begini, Bapak maunya apa? Iya. Ini aman atau diamankan? Dapat semua kan. Iya. Jadi dia begitu, itu salah satu triknya intelijen untuk memperlihatkan supaya dia tidak kehilangan buruan yang harus diburu, biar buruan itu datang. Iya. Tidak perlu berburu dia. Tapi kalau dia terlihat wah melekat dekat bahkan 2 sejoli, wah yang ini kabur. Kabur ya. Nah, lebih baik dia ini ke sana, padahal ini kan tidak putus itu benangnya. Jadi betul-betul intelijen ini seni, Pak. Wah, betul, seni. Seni. Itu dia tuh seni memang. Disitulah ada seni politik, seni ekonomi, seni Semua macam-macam. itu seni di situ memang. Jadi nggak boleh kaku ya soal. Nggak bisa, saya ini nggak bisa. Intelijen itu seni. Maka kan saya di profil saya itu kan pakai saksofon, Pak. Di saksofon ini kan ada kalanya ditiup di depan lagu. Ya. Ada kalanya di tengah, ada kalanya di akhir. Tapi dia harus dengar pengiringnya ini. Iya, iya. Nggak bisa dia jalan sendiri ya. Jadi jangan tiba-tiba tiup sendiri. Ini ada hantu dari mana? Harus ada pengiringnya dulu. Iya. Oh, ada suara ini baru ini Pak. Nah, ini. Jadi itu seni itu tadi. Iya. Seni mendengar. Setelah mendengar dia harus sama dengan frekuensi yang dia dengar untuk disampaikan. Iya. Oh, ada lagu ini Pak. Karena kalau tiba-tiba lah bunyi begini kok sampaikan ini, kan kacau. Itulah seninya dia di situ. Jadi tadi kita belum ini Pak, belum agak membahas soal tadi tantangan-tantangan intelijen kita di dalam negeri ya. Kalau luar negeri kan udah jelas Pak. Apa saja misalnya potensinya, misalnya dulu kan bahkan sampai sekarang kan masih ditiupkan isu persoalan ada kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri, kan gitu. Jadi kalau itu ada begini, untuk intelijen itu semua minus kan dia lihat, semua plus minus dia lihat. Tapi kan itu di bawah permukaan. Ya. Jadi di bawah permukaan itu tetap aja ada yang dilihat, ada aja. Nah tapi kan dia tidak harus menunggu orang-orang ini sampai muncul. Iya, iya, iya. Ya begitu dia melihat sudah hampir di batas dia datang. Ya seperti Bapak itu diajak ngomong gini ini, ya udah nggak jadi lagi. Iya, iya. Jadi dalam ketenangan itu sebenarnya itulah salah satu hasil kerja intelijen yang Iya. bekerja secara senyap. Betul. Ya itu tadi. Ya seperti Bapak alami bagaimana begitu sudah muncul kan dia panggil. Ngomong itu ini aja baru dikasih pengertian. Iya, iya, iya. Ini kan itu dia memberikan pengertian. Kalau ini nanti jadinya begini, kita juga yang susah. Iya, iya, iya. Nah, sudah ini nggak jadi dia. Dia tenang. Jadi seorang intelijen itu memang cara berpikirnya paripurna ya. Komplit ya. Komplit memang. Dia harus tahu kita mau kemana nih. Iya, iya. Itu. Dia mau kemana. Sehingga orang-orang itu Bapak sudah merasakan bagaimana. Iya. Karena mereka tahu ini kesini. Kita mau kesini. Kalau ini jangan. Kalau yang lain udah biarin aja. Karena tidak mungkin kita akan menutup semua. Tidak mungkin. Iya. Tapi kanalisasi. Ya kanal ini supaya untuk membuat jangan sampai dia ke sana. Kurangi itu yang ke sana. Kan itu sebenarnya kerja-kerja. Iya. Tapi kan dia bekerja di bawah. Jadi ketenangan sekarang itu ya salah satu hasil kerja mereka itu yang diam-diam, enggak ada. Kelihatannya kan santai, aku ngopi-ngopi sama dia lah besok. Padahal kan baru kedengaran ada orang bilang dia sudah, oh ya besok aku pergi ngopi sama dia. Apa? Coba kita ngobrol dulu. Iya kan? Cerita-cerita. Kerjaannya kan begitu. Iya. Sebelum rame, kalau sudah rame kita datang, itu sudah ada penolakan Pak, pasti. Iya. Kenapa ini orang? Tapi baru selentingan, oh, ada besok aku ajak ngobrol, friend, gimana? Mari kita ngopi-ngopi dulu, udah lama nggak kita, baru di situ. Nah itu yang membuat situasi jadi tenang. Itu kan lagi-lagi seni. Iya. Itu seni. Seni orang-orang itu mendengar dentingan-dentingan sehingga sekarang kan diem. Tapi bukan berarti tidak ada itu. Iya, iya. Cuma bagaimana si intelijen bekerja supaya ini tidak muncul mengganggu orang-orang yang
bekerja yang di atas ini. Kan itu. Jadi saran Bapak nih untuk dunia intelijen kita ini kira-kira apa? Ya laksanakan prinsip-prinsip intelijen itu dengan baik. Sudah, itu aja. Gitu ya. Itu. Jadi kalau kita lihat, kita kanan kiri itu ada, nggak akan hilang itu, Pak. Iya. Tetap tiga itu kita Islam, sosialis, nasionalis itu fakta. Tidak akan bisa hilang nih. Iya, iya. Nggak mungkin. Dan dari masing-masing itu ada sikap radikalnya juga ya. Semua iya, masing-masing punya radikal. Iya. Nah, intelijen yang bekerja untuk supaya ini bisa bekerja sama untuk tujuan yang sama. Ya, diperkecil lah. Diperkecil Potensinya. potensi bentroknya. Tapi keberadaan itu ada. Iya. Kita tidak bisa bilang nggak ada. Nah, itu keliru. Iya, iya. Sebagai seorang intelijen melihat fakta ini ada. Iya. Ini faktanya ada. Ini fakta. Nah, yang celakanya ini fakta ini selalu muncul nanti di Oktober, Pak. Kenapa? Karena tentara aku punya jenderal mati dibunuh sama dia. Peringatkan. Itu kan karena kultur tentara kan memperingati. Iya. Jadi setiap dia peringati, ya muncul lagi nih. 1 Oktober. Iya, 1 Oktober. Itu kan muncul itu. Iya, iya. Nah, sehingga seakan-akan tidak pernah selesai. Ya karena itu sejarah itu tadi. Iya. Kita setiap peringati 1 Oktober pasti akan muncul itu 3 itu tadi lagi. Iya. Makanya mulai dari Bung Karno dengan Asakom itu sebenarnya kan nasionalisme agama komunis kan 3 ini. Terus sampai sekarang. Nah, kalau Bapak lihat sekarang, Pak. Pak Bung Karno dengan Asakom. Pak Harto dengan ide satu politik. Apa? Asas tunggal. Asas tunggal. Menyatukan. Tapi kan tidak bisa juga. Iya. Reformasi. Nah, kalau sekarang orang bilang Pancasila berhadapan dengan khilafah. Nah, gimana menurut Bapak? Bagi saya itu normal. Kenapa? Katakan sekarang PKB. Iya. Dasarnya Tradisionalis. tradisional, dia sedang nasionalis. PKS dengan Islam. Iya. P3 Golkar dengan nasionalis. Oke? Ketika PKS dengan Islam ini dia akan berpolitik, tetap dia akan menggunakan kan khilafah. Iya. Berhadapan dengan Golkar yang nasionalis Pancasila dalam bertempur di medan politik, Koalisi. bisa koalisi, bisa berebut. Iya, iya. Pancasila lewat khilafah. Ah, Salahnya di mana? Iya. Gara-gara kita yang membuat sudah masing-masing partai punya asas sendiri kan. Jadi kalau orang bilang ada, ya itu kenyataan. Iya, iya. Jangan dibilang salah satu nggak bener. Nah itu contohnya, Pak. Kan orang ribut, ini kok ada khilafah, ada Pancasila, ini bagaimana? Resiko dari kita membuat partai ini dengan asas tunggal asas masing-masing, ya itu. Iya. Sebagai asas Islam dia menggunakan khilafah untuk jualan memenangkan pertempuran dalam politik, salahnya di mana? Iya. Yang satu menggunakan Pancasila sebagai asas dia Pancasila untuk memenangkan politik, Iya. akhirnya kan bertempur ini. Nah malah kalau saya malah melihat Pancasila pun kita ini ada 3 Pancasila jadinya. Pancasila yang lahir di Golkar, Pancasila yang lahir di PDIP, dan Pancasila yang lahir di kaum muslimin. Apa keluarannya, Pak? Di kaum muslimin keluarannya syariah ekonominya, Ah, di golongan tani dan nelayan koperasi keluarannya, iya. lalu di Golkar keluarannya ya internasional punya itu Liberal. liberal. Ini kan tiga-tiganya Pancasila. Ekonomi Pancasila. Jadi ekonomi Pancasila menghasil 3. Menghasilkan liberal, menghasilkan koperasi, menghasilkan syariah. Iya. Tuh, gimana? Kita mau nyangkal ini. Iya. Kita menyatukan salah satu. Tidak mungkin. Sehingga itu perlu kita sadarkan bangsa kita begitu. Jangan harapkan kita jadi satu. Iya. Itu kerja intelijen. Upayanya kan dulu sudah diusahakan untuk menjadi satu kan? Duh, sudah macam-macam jadi satu. Nggak bisa. Tidak bisa. Ketika dia bertempur untuk
berpolitik. Politik kan kekuasaan. Iya, iya. Nah, ketika kekuasaan apa yang jualan? Ya asas saya. Untuk apa saya punya asas kalau tidak saya jual? Iya, iya. Tuntutan dari bawah juga. Tuntutan dari bawah pasti. Ya. Nah, sehingga kalau ini muncul, itu adalah satu konsekuensi memang begitu bangsa ini. Jangan disalah menyalahkan. Nanti kalau ini ditindas, ini sama dengan balon, Pak. Ini ditindas, ini naik. Karena itu sudah ada satu keseimbangan. Ya. Jadi kita di bangsa ini sudah ada keseimbangan tiga ini. Nah, inilah yang di-maintain baik-baik. Itulah kerjanya intelijen. Ya. Menyadarkan bahwa inilah fakta bangsa kita yang ada tiga ini. Mari kita jaga. Nah, karena kalau dari tiga partai ini nggak mungkin saya yang paling baik. Jual jamu nggak ada yang... Itulah kerjanya intelijen. Jadi masing-masing merasa bahwa dengan keyakinan dan ideologinya bangsa ini akan menjadi baik dan sukses kan gitu. Iya, Pertarungannya di situ di ya. situ. Dia perlu di situ. Dia harus bisa menerima, oh iya ada yang lain. Nah, tinggal bagaimana kita ini bisa menyampaikan kepada masyarakat, kalau begini ini yang baik. Tapi masing-masing menyampaikan dari sudutnya masing-masing, tidak ada salahnya. Ya kalau kembali lagi tadi Pak, bahwa intelijen ini kan salah satu fungsinya yang paling penting kan menjaga stabilitas. Nah, itu tadi, menyampaikan tadi itu, ya. Ya kan? Betul. Menjaga stabilitas. Ya. Nah, ada teorinya nggak Pak untuk menjaga stabilitas itu dalam intelijen? Seni lagi, Pak. Gitu ya. Nah, Pak, untuk menyimpulkan ada tiga Pancasila kan tidak waktu pendek, Pak. Ya. Kita kan harus ada iseng-iseng sambil lihat-lihat, sambil, oh iya, ini ekonomi syariah dari mana datangnya ini? Iya, iya. Ini koperasi ini kenapa harus jadi koperasi dia? Kenapa ini liberal? Misalkan orang-orang yang di bank, kerja di bank, ya hasilnya kan tetap tiap bulan. Ya sudah, dia simpanlah di bank. Tapi coba kita pergi ke tani nelayan. Nggak jelas hari ini dapat A, besok enggak. Mau nggak mau dia berkoperasi. Iya, iya. Begitu juga dengan Syariah. pesantren di syariah. Dia diajar begitu. Dia harusnya begini. Jadi masing-masing tumbuh karena memang ya tanah itu menghasilkan pohon itu. Tembakau Delhi karena tumbuh di Delhi, bawa ke Madura yang lain. Nah, inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita. Iya. Ini akan terus begini sehingga disitulah keseimbangan masing-masing. Jangan menyalahkan, tapi kamu bilang aja ini kalau ini bagaimana, biarkan masyarakat memilih. Iya. Itu. Tapi kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya masing-masing berjuanglah mencari Pendukungnya. Iya kan? Iya, betul. Nah, itu seni lagi, Pak. Kalau nanti ternyata khilafah yang menang, Iya, ya, karena kamu kurang. karena kamu bagaimana mau menyampaikannya Iya. atau implementasinya ya nggak benar. Itu adalah kenyataan di kita Iya, iya. yang ada ya. Nah, yang kita harus ya bukan yang memang kita harus yakin itu sudah ada kok. Iya. Kita harus melihat itu fakta. Nah, kita orang-orang intelijen harus menyatakan fakta seperti itu, Realitas. realitas. Jangan sampai orang intelijen itu merubah fakta, itu konyol. Bisa berbalik nanti. Nah, itu bisa kacau, dia menjadi pengacau. Ya makanya Bung Karno kan dulu Pak mengatakan tuan-tuan dari partai Islam, Tuh, ya tokoh-tokoh Islam, silakan kalau ingin merubah negara ini menjadi negara Islam, tapi berjuanglah. Pak, kalau kita lihat Piagam Jakarta, bayangkan Pak, pagi disahkan, sore dibatalin gimana? Bisa nggak terjadi zaman sekarang? Ya nggak mungkin. Nah itu, jadi bagaimana orang Islam zaman itu sudah, oh ya ini aja. Ya. Saya itu kalau baca itu gimana ya, dari pagi sudah oke, begitu malamnya dirubah jadi begini. Nah, tapi itulah kita punya situasi begitu, Iya. kan itu. Jadi silakan masing-masing menyampaikan ya masyarakat mau pilih yang mana. Itu seninya kan tidak akan abadi dia. Nanti akan terus saja tiga ini akan berputar terus. Ah, cuma masalahnya di tiga kita ini tidak jelas tiga ini kelihatan tiga ada lain tapi satu. Kayaknya kalau kita lihat sekarang Pak ya, persoalan-persoalan aliran ini itu hanya berkembang di bawah ya.
Kalau di atas misalnya bagaimana? Kan tidak mungkin orang mengatakan PKS dengan PKB itu bisa bersatu. Iya. Kalau lihat asas sudah mungkin Nggak bersatu. Iya. Nasdem lagi yang nasionalis bisa bersatu bertiga. Ini kan sesuatu hal yang sebenarnya pada tingkat elit persoalan-persoalan itu sudah selesai. Nah. Tapi di bawah kan grassroots. Ya pasti, Pak. Karena mereka itu adalah orang-orang yang di bawah. Tani nelayan tidak mungkin kita samakan dengan orang-orang bank. Jadi di mana mereka sedang menginjak bumi, ya di situ dia akan seperti itu. Tapi kan dia akan tumbuh. Nah begitu di atas inilah yang jadi jembatan. Itu. Menjembat. Tapi di bawah ada seperti itu. Nah sehingga jangan terlalu cepat kita menyalahkan mereka. Itu. Tapi kita sadarkan dia ada, iya. Dia itu ada. Tidak bisa ditiadakan. Nah, nanti dalam pertumbuhan ke atas, nah itu di atas dia akan nyatu. Ya, pohon dari bawah begini, Pak. Tinggi kan akan gini juga. Iya. Dari bawah memang kokoh. Tapi di atas akan begini. Pucuk daun itu bisa ketemu. Pasti saling ketemu dia. Itu akan ketemu. Nah, itu butuh apa? Butuh kesadaran. Dan kesadaran itu tidak mungkin tumbuh tanpa diingatkan. Nah, itulah pekerjaan intelijen. Itu satu. Dan di kita itu ada yang satu lagi yang kita abai. Dalam pertahanan negara itu ada diharuskan membuat undang-undang tentang pendidikan kewarganegaraan. Itu tidak dibuat. Undang-undangnya. Karena padahal undang-undang itu yang mengatur pentaatan bagaimana sih menjadi orang-orang Indonesia yang baik jadi warga negara. Nah itu seperti tadi, dia harus tahu bahwa ini ada 3 kelompok di sini. Dia harus tahu bahwa ini potensi politik itu akan mengakibatkan apa. Dia harus tahu akibatnya kalau ini tidak diatur dengan baik. Itulah pentingnya. Jangan dimatikan. Jangan dimatikan. Tidak bisa kita mematikan. Itu saya bilang, nanti Oktober kita peringati. Memang betul seperti Bapak bilang ya. Artinya kan kalau kita bicara mayoritas Islam. Bayangkan Pak, mayoritas itu Islam. Ya kan? Iya. Kemudian tetapi belum pernah ada partai Islam itu sejak pemilu 55 sampai sekarang menang kan gitu. Iya, betul. Iya, itu kan kenyataan, Pak. Itu. Nah, artinya apa? Kenapa harus dicurigai? Kenapa harus dipersoalkan atau dirisaukan? Ya, apa yang dirisaukan itu tadi, Pak. Itu. Toh secara politik juga nggak pernah menang. Nah, itulah pentingnya Pak. Makanya intelijen itu kan rahasia. Supaya tidak diketahui umum. Dibagi, intelijen kita tetap bicara. Oh dia ini, tetap. Karena faktanya itu. Makanya jangan sampai yang ini keluar seakan-akan pemerintah melihat seperti itu. Wah, itu yang kacau. Itu. Sebagai intelijen pasti itu dibicarakan, pasti. Tapi itu kan bukan keputusan politik untuk memenangkan yang mana kan? Tapi dia hanya menyampaikan faktanya ada seperti begini. Nah itulah sebabnya sih intelijen itu harus rahasia. Ini kalau fakta ini ada, mau didiamkan, mau di manage atau mau diapakan itu, ya kan? Itu yang orang-orang di atas itu tadi yang akan memutuskan mau diapakan ini. Tapi kami dari intelijen harus menyampaikan. Ini ada ini ada ini ada. Betul saya bicara itu dengan di YouTube begini rame Pak itu gara-gara bikin 3 Pancasila merah hijau kuning. Itu saya bikin itu. Nah, itu kan memang realita. Ini realita kok. Kan ribut ini khilafah sama Pancasila kok berkelahi terus. Ya pasti berkelahi lah dia suruh memenangkan yang namanya politik perebutan kekuasaan. Ya memang iya. Nah, ini kan kita harus sampaikan, Pak. Supaya masyarakat ini juga mengerti. Oh, tidak salah tentang pertempuran ini. Karena memang di dalam bernegara ada pertempuran itu. Jadi kita memang mungkin dilahirkan dari kerajaan yang diwariskan semuanya. Tidak dilepas untuk bertempur. Bahkan di dalam situasi politik itu bisa dijadikan sebagai kontrol ya Pak. Saya ambil contoh begini Pak, misalnya dulu kan dari dulu partai Nazi itu di Jerman nggak pernah datang. Iya betul, tidak sendirian dia. Tidak pernah dapat kursi. Tidak pernah,
Sekarang kalau nggak salah dia dapat 13 kursi Ya, di ya. parlemen Jerman. Jerman itu, ya. Akan mungkin bisa bertambah besar. Alasan-alasannya kan ada. Artinya apa? Karena si Merkel itu misalnya ingin menaikkan pajak. Kedua, melakukan perlindungan terhadap migran misalnya. Ya, Nah, isu ini dipakai oleh Nazi. ya, Ya kan? ya. Akhirnya dia dapat simpatik dari orang-orang yang memang orang Jerman juga nggak suka dengan migran. Ya dia bisa dapat kursi. Ya artinya kan itu. Memang itulah yang menjadi kontrol, jadi. Ya, Tapi kan kita harus tahu sehingga oh ya ini terus mau bagaimana? benar. Seperti Bapak bilang tadi ya, kalau kita tidak ingin misalnya partai yang berlatar belakang, katakanlah khalifah misalnya, dia menjadi besar dan dominan, lakukanlah partai-partai yang memang merasa nasionalis dan Pancasilais, lakukanlah iya. sesuatu yang positif. Ya betul. Sehingga orang tidak Orang lari. tidak lari ke sana kan? Ya. Ya, silakan aja. Ya. Jadi kompetisinya bebas sebenarnya. Kita memang bebas. Orang sudah kita buat partai, kita sudah kasih ini asas, tidak lagi asas satu, Ya. masing-masing pilih asas sendiri-sendiri. Itu terus apa lagi? Ya, ya sama juga sebaliknya yang memang menginginkan Islam silakanlah. Ya silakan aja. Ya. Saya kira cukup fair ya. Fair. Karena memang ininya sudah seperti itu. Nah, Ya. itulah penting kalau kita bicara di intelijen. Nah, intelijen inilah mendidik masyarakat ini, Ya. menyampaikan. Ini saya pernah bikin Pak tuh kita podcast. Ya, coba lihat di tiga gimana. Iya, iya. Karena di kita itu tidak akan hilang. Nanti 1 Oktober kan ribut lagi. Ya. Berapa bulan lagi ya? Itu ntar lagi Oktober 10 bulan pasti 30 September tentara akan mengingatkan 7 jenderal saya mati. Wah, siapa yang bunuh? Wah, panjang ekornya kan. Ya. Nah itu. Nah kalau kita tidak siapkan bangsa ini dengan situasi seperti itu, akan terkaget-kaget. Nanti dipikir, wah ini kan baru. Ini kan barang lama. Nah bahkan lama dia akan siap untuk menerima. Semua harus siap. Dia memang. Itu risikonya. Pak, kalau yang dimaksud dengan kontra intelijen itu apa itu? So, kontra intelijen itu kalau Bapak bilang A, kita bilang B. Itu kontra itu kan sebenarnya itu kan istilah-istilah dalam itu coba dikontra dulu itu. Anunya Counter ya. kan counter itu. Jadi begini, intelijen itu kan sama dengan organisme yang makan-makan terus. Jadi jangan dikira ini diem-diem, tapi kita tuh perang terus itu sebenarnya. Iya, iya. Kita tuh perang terus. Nah, sehingga dibikin counter. Counter apa sih yang dibikin counternya? Apa yang ya harus di counter. Jadi akhirnya muncullah kontra intelijen. Padahal itu memang untuk Kerjaan sehari-hari itu. itu pada sehari-hari itu. Ya seperti kita sampaikan, kita sedang mengcounter orang-orang yang berpikiran lain kan. Iya. Ini itu yang kita sampaikan ini sebenarnya bagian dari kontra untuk yang lain-lain yang misalkan wah ini Pancasila kok berhadapan dengan khilafah terus ini sel tidak benar ini. Nah itu. Nah sekarang kan kita counter. Itu keberadaan mereka itu ya karena kenyataan kita begitu. Jadi kita mengcounter isu itu. Ini Ya. sebenarnya. Kan Bapak ini pengalaman di BAIS ya, di dalam dunia intelijen, bahkan bukan hanya di BAIS, saya kira terus kalau seorang intelijen pasti hidupnya di sini ya, terus. betul. Ya kan nggak mungkin beralih. Tidak berakhir terus. Nah, kita kan sering dengar itu pengalihan isu. Dan pengalihan isu itu pasti ini ada peran intelijen besar Oh ya sekali. pasti. Pasti. Jadi supaya orang tidak tertarik sana kan dia bikin muncul. Nah, tinggal ini isu ini supaya tenang biar tidak mengganggu pemerintahan, tidak mengganggu masyarakat, bikin ini baru. Itu biasa itu. Biasa. Itu sama kontra intelijen juga itu sebenarnya itu. Jadi counter itu kan counter. Iya. Ini counter jadi dia kontra. Jadi pengalihan isu itu kontra juga. Supaya tidak bertabrakan aja ya. Iya supaya tidak tabrakan. Atau kita bikin baru supaya ini jangan terus kita bikin baru Iya, muncul.
bikin isu baru. Itu kan kontra ini juga sebenarnya. Supaya isu yang lama tidak membesar. Tidak Ya. membesar ya. Gitu. Makanya bilang lagi seni ya. Seni. Memang Seni. kerja intelijen tuh nggak Itu mudah. seni. Ya. Tapi kalau kita bisa senang lihat itu. Tapi kan kesenangan itu hanya diri sendiri. Ya. Kita tidak bilang itu kok hasil saya Pak. Nggak akan lah dia bilang Iya, begitu. Tapi cuma kita yang ketawa sendiri. Oh iya. Sambil menghibur diri. Tapi kita tidak bisa bilang itu hasil pekerjaan saya. Nggak bisa. Itu komandan punya hak Iya. itu. Baik Pak, Itu, Pak. Pak Soleman, kita udah 50 menit lebih nih. Nggak terasa. Nggak terasa ngobrol-ngobrol. Nah saya mungkin sebelum kita mengakhiri, meminta semacam closing statement dari Pak Soleman. Ya, apa kira-kira yang mau disampaikan? Oke, jadi bagi masyarakat kita kalau melihat BIN, melihat intelijen, mereka itu adalah pekerja untuk presiden. Ya, Mereka itu tidak untuk melayani masyarakat. Tapi bukan berarti masyarakat jauh. Silahkan ngobrol dengan mereka karena pasti ada yang dia cari yang masyarakat tidak tahu. ya. Tapi semuanya itu untuk masukan kepada presiden supaya pemerintahan itu berjalan dengan baik. Ya. Jadi intelijen itu tidak dimusuhi, tapi jadikanlah kawan Ya. karena dia tujuannya adalah perintah presiden untuk pasti perintah presiden itu untuk menenangkan masa supaya pemerintahan berjalan dengan baik sehingga apa yang dilakukan itu sudah pasti untuk biar semuanya everybody happy. Makanya Pak Prabowo tuh kan waktu habis dilantikan statementnya, intelijen jangan menakut-nakuti. Jangan menakuti masa, ya itu dia. Betul, karena memang ada kalanya ya namanya manusia lagi jenuh. Ya. Itu memang, itu namanya manusia ada keterbatasan. Ya. Ada satu saat ada kalanya tidak sabar nih. Ya betul, kalau itu ya itu manusia. Ya. Manusia. Apalagi kalau udah di lapangan ya. Apalagi sudah di lapangan, udah dari pagi memang tidak tidur. Ya. Harus segera laporan, harus ini. Wah. Waktu saya masih ketua umum HMI Pak di Jakarta, itu kan ada dulu banyak tukang beca, banyak yang jual rokok. Ya kan Di situ. itu saya bilang tuh kayak, hati-hati lu ngomong politik di situ. Itu tukang rokok Ya, itu. dia sendiri. Lah, itu seninya di situ, Pak. Iya. Kita dengar orang ngobrol itu dengan bebas itu kan dengan kostum seperti itu kita mendapatkan betul-betul yang murni ini ya. Saya ingat itu pada tahun 82, kalau nggak salah ya. Belum Pak, 81. Bapak tahu mungkin namanya Bursa Jarnubi ya. Oh iya, Besar Janur. Sekarang menjadi bupati itu di salah satu kabupaten di sana. Dia itu sudah saya kira 2 tahun dicari-cari oleh Keramat 5 Pak. Satgas Intel. Itu nggak ketemu-ketemu. Pada satu hari dia datang ke kantor HMI. Baru dia 5 menit di situ langsung Satgas datang satu kijang. Dipimpin oleh mayor itu. Saudara Bursa katanya. Kaget dia kan. Wah, ini saya pikir ini tukang rokok yang informasikan. Tukang rokok nih menginformasikan bahwa Bursa lagi ada di sini kan gitu. Itu iya bisa saja. Saya kaget, dia pun kaget. Nah, saya bilang sama dia, kamu ngapain datang ke sini, Sa? Kamu kan lagi dicari. Aku kangen sama kawan-kawan, Bang Zulfan, kawan-kawan yang ngumpul, kata dia. Waduh, kamu ini. Belum tutup mulut, datang, Pak. Satu mobil, mobil garnizon itu, ya, ada yang pakaian lengkap, ada yang tidak. Kebetulan Pak Dodi itu mayor itu, saya kenal baik, sering interogasi saya. Wah, saya bilang gini aja Pak Dodi, sebenarnya itu kepercayaan itu penting Pak. Ya betul, kepercayaan itu penting. Saya bilang sama Pak Dodi sebagai mayor waktu itu, Pak Dodi, jangan dibawa saudara Bursa sekarang ke Satgas, karena Bapak dan kawan-kawan ini lagi emosi. Ya, gitu. Jadi bagaimana caranya? Nanti saya yang antar. Bapak balik aja ke kantor, ke Satgas, saya yang mengantar. Saya kan gini juga, Pak. Ya. Bursa, saya bilang kamu jangan lari loh.
Kamu lari, saya yang ditangkap. Iya, iya. Saya yang masuk penjara, saya bilang. Ini bukan soal berani atau takut, ini komitmen. Komitmen, betul. Jadi dia juga tidak ini dapat Dodi kira-kira 10 menit sampai kantor, sudah tenang, nah, baru saya antar. Dan saya bilang segera kita ke undang LBH untuk mendampingi secara hukum. Ya, betul. Nah, itu berjalan, Pak. Kalau enggak bisa dipukul-pukulin di sana, Pak. Orang lagi emosi, 2 tahun dicari. Jadi apapun intelijen itu kan manusia, Pak. Ya, Manusia punya hati. ya. Nah itu sering ketemu di situlah. Bertemu, ada Bertemu. saling Ya, kepercayaan. Saling percaya. Itulah sebab hakikatnya intelijen seperti itu. Berbeda, tapi saling percaya itu Tapi penting. percaya kan seni lagi kan, Pak. Iya. Itu seni, Pak. Iya. Jadi kita juga merasa satu kebahagiaan kalau kita bisa, oh iya, dia bisa nurut, ya, dia menurut tuh. Iya. Itu ada satu kebahagiaan juga itu begitu. Satu pengalaman lagi saya ketika Pak Hendro menjadi Asintel di Kodam, saya dipanggil. Bicara soal saya dianggap anti Pancasila. Saya bilang kita harus tahu di mana posisi Pancasila, di mana posisi Islam. Ya itu tadi, Pak. Ya itu. Jadi kalau Betul. Pancasila dibilang sama dengan Islam itu nggak mungkin. Ya, udah mungkin, nggak mungkin. Kalau dibilang berbeda dalam konteks apa? Ya, Dalam konteks kenegaraan itu sama, tetapi dalam konteks keyakinan beda, udah beda. Pancasila kan tidak bicara keyakinan, Nggak bisa, ya. tidak bicara keyakinan orang. Jadi sehingga saya buat skema-skemanya, Pak Hendro setuju, sambil tendang pantat saya, udahlah, bagus kamu pulang aja kata. Jadi nggak jadi ditahan, Pak. Tapi kan itu kan penting, Pak. Iya. Karena tidak semua orang itu mengerti itu. Ya, Itu tidak semua. Jadi kita perlu kasih pengertian ini. Nah, karena di atas ini kalau salah ke bawah salahnya lebih parah lagi nanti. karena informasinya kan dia berdasarkan fakta di bawah. Iya. Tapi pemikirannya kan dia Kan beda nanti. Nah, kalau itu kita bisa sampaikan dengan bagus. Apalagi zaman sekarang YouTube segitu itu. Makanya saya kalau begini senang, Pak, sekalian mendidik bangsa ini. Iya. Sering-sering kita ngobrol ya, Pak. Iya. Karena kan daripada dia dengar dari yang lain. Lebih baik kita begini kan menyampaikan. Kelihatannya cuma sepele. Iya. Nah, itu Bapak ini ya saya ke sana. Pokoknya saya akan ke sana karena merasa ini kesempatan kita membuka seperti ini. Betul. Di era informasi yang seperti ini, Pak. Gitu. Baik, Pak Sulaiman.